Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori hierarki kebutuhan. Adapun agenda yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama pengertian, yang kedua contoh penerapan, dan yang ketiga analisis penerapan. Nah, adapun pengertiannya yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow adalah salah satu teori psikologi yang berguna untuk memicu munculnya motivasi pada seorang individu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Teori hierarki kebutuhan Maslow dikenalkan pada tahun 1943 melalui A Theory of Human Motivation melalui acara Psychological Review. Seperti yang sudah kami katakan di awal, bahwa secara garis besar Abraham Maslow berpendapat untuk memenuhi kebutuhan tingkat atas, seorang individu haruslah memenuhi kebutuhan tingkat bawahnya terlebih dahulu dan menggunakan keinginan tersebut sebagai hal untuk memotivasi mereka. Adapun contoh penerapannya yaitu hierarki kebutuhan tokoh utama dalam dua cerpen Faisal Odang. Psikologis. Kebutuhan psikologis adalah kebutuhan paling mendasar dan paling utama diperlukan manusia untuk bertahan hidup. Erpen Otsemi mengisahkan tokoh utama Isuri yang memiliki kepercayaan tolong-tang meski mengalami fenomena batin bersama ayahnya bernama Uwa, dipaksa memilih beberapa agama yang telah ditetapkan oleh negara. Tetapi mereka yang masih teguh dengan pendiriannya terancam akan dibunuh. Tolotang adalah agama lokal yang dianut masyarakat yang bermukim di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Jumlah penganut kepercayaan Tolotang mengalami penurunan drastis setelah adanya gerakan penumpasan, hingga akhirnya hanya Saharul Haryono Nurhadi hierarki kebutuhan tokoh. Pada 1 Juni 2020, menyisakan tokoh Uwa sebagai pemimpin komunitas Tolotang dan anaknya Isuri. Kami dipaksa menganut agama resmi, mencantumkannya di KTP, dan dipaksa menjauhi Tuhan kami. Tentu kami tidak berdaya, lantas harus menerimanya dengan dada lapang yang perih. Jumat pada akhir tahun 60-an, pada siang yang hujan, segerombolan tentara mendatangi Uwa Tetuah yang dipercaya akan menyelamatkan orang Tolotang saat hidup dan setelah mati. Aku bergegas menuju bilik. Kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman adalah kebutuhan untuk memproteksi diri, orang lain, lingkungan, dan sebagainya. Rasa aman yang ditunjukkan oleh tokoh utama dalam kedua cerpen Odang bervariasi. Cerita Otsini mengenai kebutuhan rasa aman saat Isuri dan Uwa melarikan diri dalam hutan untuk menghindari kelompok pemerintah yang mengejar mereka. Biljahid harus diterima Isuri sendiri bahwa kekasihnya adalah salah satu dalang dari penumpasan orang-orang seperti mereka. Upe adalah anggota KGSS yang terjun dalam penumpasan komunitas Tolotang. Kebutuhan cinta. Kebutuhan cinta dan memiliki kebutuhan rasa kasih sayang dan memiliki adalah keharusan setiap individu untuk memilikinya. Sebagai manusia, kebutuhan ini adalah hasrat alami untuk digenapi. Penggambaran tokoh Isuri memenuhi kebutuhan ini tidaklah mudah. Ia mencintai pemuda bernama Upe
dan berstatus sebagai anggota KGBS, memiliki oposisi dengan agama yang dianutnya. Walaupun keadaan ini berat diterima Isuri, tapi dirinya sangat bersungguh-sungguh dengan UP. Sekalipun pernah UP mengatakan setelah tugasnya membela negara selesai, ia akan pulang dan hidup bersama Isuri. Hal ini urung dilakukan UP. Kebutuhan aktualisasi diri perwujudannya sebagai keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri, untuk menyadari semua potensi dirinya. Tokoh Isuri dalam narasi Otsumi, kebutuhan puncak sebagai aktualisasi diri terlihat dengan kegigihannya, meyakinkan tokoh Uwa untuk mengganti kepercayaannya dengan agama resmi negara. Walaupun wujud realisasinya, Isuri rela berbohong. Apabila mereka tidak mengganti agamanya, maka Isuri akan cacat administrasi untuk bisa menikah dengan Ute. Baik, sampai disitulah penjelasan saya tentang teori hierarki kebutuhan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya ucap terima kasih.